warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ini masih semangat semua ini. Ini yang saya hormati ini Pak Dr. Ali Maksum, Ketua Jurusan Sosiologi. Kemudian senior saya Dr. Mondri, kemudian Dr. Astrida dan MC Mbak Amelia. Terima kasih saya sudah dikasih kehormatan untuk di forum yang sangat terhormat ini. Ini saya pikir ini hal yang luar biasa karena ini kita sedang puasa. Siang ini sedang ngantuk-ngantuknya, tapi kita bicara tentang sesuatu yang agak berat ya, misalnya kan ya, agak berat ya. Dan saya terus sangat jadi juniornya Pak Mondri soal jurnalis itu. Beliau itu dulu sudah malang melintang di UB waktu saya kuliah itu tahun 87 itu. Jadi role model saya itu termasuk Pak Mondri itu, begitu hebatnya jurnalis itu bisa waktu itu bisa ketemu rektor dengan mudah, begitu menghadap mewawancarai menteri dengan mudah, akhirnya timbul motivasi, ternyata jadi jurnalis itu enak, padahal saya itu sarjana hukum. Tapi saya tetap punya jalur ilmu adalah ilmu hukum. Meskipun saya jurnalis tidak pernah praktek hukum, saya punya punya izin jadi advokat, tapi saya tidak pernah praktek. Saya malah takut kalah kalau saya bela nanti karena saya nggak pernah praktek. Makanya saya ini menekuni aja di bidang jurnalistik karena sejak lulus dari kuliah itu memang bekerja langsung di Jawa Pos dan setelah itu tidak bisa cari pekerjaan lain, Pak Ali. Jadi makanya di situ terus sampai saat ini saya membantu Profesor Muhadjir Effendi menjadi staf khusus, salah satu dari 5 staf khusus di Kemenko PMK khusus untuk bidang media. Jadi hari ini saya ditugasi oleh Pak Menteri untuk memberikan paparan tentang struktur dan framing media massa, juga dikaitkan dengan jurnalisme online yang sekarang sedang marak. Untuk itu saya mau share screen, saya sudah izin kepada Pak Mondri, Pak Ali, Bu Astrida, saya titip mahasiswa saya untuk ikut kuliah, numpang kuliah di sini, karena daripada saya nanti ngomong lagi di UMM, ini puasa kan gampang lapar, jadi gampang haus, jadi makanya saya impun aja di sini. Ini terima kasih sudah diizinkan untuk ikut di sini. Ini saya share screen ya. Saya mulai paparan materinya. Apakah sudah bisa dilihat? Sudah bisa dilihat, ya? Sampun, Pak. Ini judulnya saya beri struktur dan framing media massa, tapi yang tema yang diberikan kepada saya oleh Pak Menteri cukup panjang, yaitu bagaimana perspektif struktur dan framing di media massa juga terkait dengan jurnalisme online serta kepemihakan media. Jadi ini sebenarnya 4 materi kuliah, tapi diringkas jadi satu karena mengejar Lebaran mungkin ya. Jadi makanya kita nanti juga agak berlari, mohon maaf, karena ini pemateri yang sebenarnya cukup berat juga, karena dan itu harus saya harap kita bisa melaluinya dengan cermat, dengan penuh konsentrasi. Ya, ini saya akan mulai dengan ungkapan lama yang saya pikir masih relevan hingga sekarang, bahwa inti dari media itu sebenarnya adalah berita atau informasi. Dan menurut Alan Barth, ini seorang pakar media di Amerika yang dipopulerkan oleh Philip Graham, ini pendiri The Washington Post, news is the first draft of history. Mungkin dosen Anda di FISIP UB sudah pernah menceritakan ini, tapi saya akan titik berangkat dari sini untuk mengulas lagi bahwa berita-berita yang dimuat di media itu adalah sebenarnya draft atau rancangan kasar dari tulisan sejarah yang lengkap begitu. Karena itulah semakin banyak yang menulis sudut pandang, maka draft sejarah ini atau rancangan sejarah ini semakin lengkap.
Dan kita makin relevan karena dengan tema jurnalisme online yang semua orang boleh menulis, semua orang boleh bikin video, semua orang boleh berkomentar, maka draft ini yang menjadi sangat banyak. Karena itulah tadi Pak Ali Maksum cerita tentang big data, jadilah big data. Dan kadang-kadang juga jadi big dusta kalau kita salah memaknainya. Nah, bagaimana ini evolusi dari media ini berlangsung? Kita akan berangkat sesuai dengan tema ini, jadi dari struktur organisasi media. Struktur organisasi media, karena ini pendekatannya struktural, kita mulai dari pendekatan hukum. Pendekatan hukum tidak mewajibkan bagaimana struktur baku media massa itu, bagaimana organisasi media massa diatur, di manajemen begitu. Tetapi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers hanya mewajibkan untuk mengumumkan penanggung jawab. Ini apa kaitannya? Karena pers itu sebuah korporasi, dia harus berbentuk perusahaan, tidak bisa bentuknya perorangan. Di sini Undang-Undang Pers mewajibkan media atau pers itu harus berbentuk berbadan hukum. Umumnya perseroan terbatas, tapi bisa juga sebenarnya berbentuk koperasi atau berbentuk perkumpulan, tapi lazimnya adalah perseroan terbatas. Nah, di sini struktur yang paling utama dalam media massa menurut dari kacamata pertanggungjawaban hukum adalah penanggung jawab ini. Penanggung jawab ini meliputi apapun yang diterbitkan oleh media itu, baik itu berita, kartun, iklan, meme sekarang ini, atau apapun, misalnya grafis, begitu, itu semua adalah tanggung jawabnya si penanggung jawab yang dicantumkan itu. Jadi ini untuk memberikan kepastian bagi pers sendiri ketika ada berita atau informasi yang perlu dimintakan pertanggungjawaban, satu-satunya yang bertanggung jawab adalah si penanggung jawab yang diumumkan itu, bukan wartawannya, bukan penulisnya, bukan jurnalisnya begitu. Ini disebut dalam hukum itu vicarious liability atau pertanggungjawaban perwakilan. Jadi penanggung jawab ini dianggap tahu dari apapun yang dikerjakan oleh sistem di dalam media itu. Jadi ini meliputi bidang usaha dan bidang redaksi. Tentang bentuknya, ini saya contohkan dari Detik.com ini. Jelas di sini dicantumkan pemimpin redaksi penanggung jawab adalah Alvito Dianova Ginting. Tapi perusahaan ini, perusahaan Detik.com ini bisa membentuk struktur sendiri, pos-pos tersendiri dalam struktur sesuai dengan kepentingannya. Di sini Alvito ini merangkap juga direktur konten. Nah, ini kan khas media online karena sebelumnya dewan redaksi itu hanya mengisi ya biasa mengisi materi, tapi sekarang ada konten. Konten itu memang arti awalnya adalah isi, tetapi di era media sosial ini konten itu asosiasinya pasti terkait dengan segala hal yang materi yang berkaitan dengan media online itu, baik itu vlog, baik itu berita tertulis, berita berbentuk audio misalnya seperti itu. Selanjutnya, organisasi media dalam praktek tadi kan sudah disebutkan tidak perlu ada bentuk baku, tapi dalam prakteknya media itu terbagi dalam dua divisi. Struktur media itu dalam dua divisi, yaitu redaksi dan perusahaan. Redaksi itu menjalankan fungsi media sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial, dan mungkin
fungsi-fungsi lain terkait dengan fungsi jurnalisme. Khusus untuk perusahaan menjalankan fungsi ekonomi. Kenapa fungsi ekonomi ini penting? Karena untuk hidup, media massa itu perlu basis ekonomi yang kuat. Perusahaan-perusahaan media yang sukses itu biasanya mempunyai basis ekonomi yang kuat, yang mempunyai pendapatan rutin dari menjalankan media ini secara keseharian. Dan sekarang ini untuk perusahaan media itu pendapatan terbesarnya itu dari iklan. Kalau dulu saya pernah mengalami di media cetak, pendapatannya itu dua, yaitu dari menjual eksemplar koran itu dan mendapatkan iklan. Tapi makin hari makin lama media cetak itu makin tidak mempunyai tempat karena terdesak oleh kemajuan zaman. Di era internet sekarang ini media online sudah mendominasi, maka ketika dia bertransformasi menjadi media online, pendapatan yang paling utama, yang terutama adalah dari iklan. Iklan itu bentuknya macam-macam. Kalau bahkan sekarang perorangan itu bisa juga mendapatkan iklan kalau dia mempunyai konten yang luar biasa diklik oleh banyak orang, misalnya lewat AdSense itu. Dan perusahaan media itu kurang lebih juga menunggu iklan dari sirkulasi media itu lewat kunjungan, lewat like, lewat subscribe, lewat klik, lewat subscribe gitu. Dan secara ideal fungsi ekonomi dan fungsi lain media massa itu dipisah oleh tembok api atau firewall. Firewall itu intinya itu iklan dan berita yang sifatnya jurnalisme itu tidak boleh dicampur aduk. Karena apa? Jurnalisme itu mempunyai asas yang independen. Dia tidak boleh tergantung kepada siapapun dalam memberitakan itu. Independen beda dengan netral ya. Jurnalis Indonesia tidak dituntut untuk netral, tapi dia independen. Netral itu belum tentu baik dalam kondisi tertentu yang membutuhkan kepemihakan. Tapi kalau independen itu dia diasumsikan menjaga jarak dari apapun yang membuat dia tergantung. Nah, untuk menghindarkan ketergantungan dari misalnya pemasang iklan macam-macam itu dipasang firewall. Firewall itu intinya secara ideal apapun praktek berusaha atau perusahaan media itu tidak boleh mempengaruhi keredaksian. Tapi apakah itu mungkin? Mungkin saja tidak. Tapi ada piranti yang namanya firewall atau etika yang namanya firewall untuk memisahkan keduanya. Contohnya ini di masthead atau masterhead-nya Jawa Pos yang memuat nama-nama pengurus jawapos.com, ini yang edisi media itu ada disclaimer seperti ini. Seluruh artikel di jawapos.com dalam kanal advertorial atau memiliki judul berupa kata info atau memiliki kode ARM adalah pariwara. Jadi ini untuk menegaskan bahwa ada berita-berita tertentu yang sebenarnya itu iklan untuk membedakan dengan berita-berita yang sifatnya jurnalistik. Nah, ini susunan Dewan Redaksi Divisi Redaksi Jawa Pos Koran, ini yang newspaper cetak itu. Ini penanggung jawabnya sekaligus pemimpin redaksinya, Ibnu Yunianto. Nama saya ada di nomor 3 ini. Saya pernah menjadi pemimpin redaksi dan penanggung jawab tahun 2007-2009, yang waktu itu media online belum begitu kuat. Waktu itu menjual Jawa Pos cetakan itu masih laku keras, tapi sekarang media cetak ini sudah sangat melemah. Jawa Pos ini sendiri juga mengalami sunset begitu. Di sini strukturnya pemimpin redaksi sekaligus penanggung jawab, biasanya begitu lazimnya, tapi bisa juga dipisahkan. Tapi lazimnya pemimpin redaksi itu menjadi penanggung jawab keseluruhan dari bisnis media itu, dari
apapun yang dimuat di koran cetak itu adalah tanggung jawabnya pemimpin redaksi penanggung jawab ini. Di sini strukturnya juga sesuai dengan kebutuhan media itu. Misalnya di sini ada pemimpin redaksi, ada wakil pemimpin redaksi. Pernah pada suatu saat itu tidak ada wakil pemimpin redaksi, tidak apa-apa. Kemudian ada kepala kompartemen. Ini kompartemen ini maksudnya adalah rubrikasi, misalnya kepala olahraga, metropolis, kemudian daerah, kemudian gaya hidup dan sebagainya. Kemudian juga ada koordinator redaksi Jakarta, kemudian redaktur. Di sini fungsi struktur yang di atas asisten redaktur ke atas ini adalah, kalau dalam analogi makanan itu adalah dia sebagai koki untuk mengolah agar berita itu sesuai dengan cita rasa yang diinginkan oleh Jawa Pos. Sedangkan pemasok bahan makanannya adalah reporter ini yang katakanlah dia kulaan berita di lapangan untuk menjadi bahan baku yang diedit kemudian ditata di koran, itu adalah para reporter ini, juga fotografer. Kemudian ada editor bahasa ini untuk menyaring setelah selesai redaktur ini mengedit, editor bahasa ini memastikan bahwa dia ejaannya sesuai atau sesuai dengan kaidah dan logika bahasa. Ini tugasnya editor bahasa. Kemudian juga ada desain grafis dan tata artistik. Ini yang mempercantik halaman media karena isinya biasanya ada montase foto, ada grafis yang menunjukkan alur bagaimana kronologi suatu kejadian dan sebagainya. Kemudian ada sekretaris redaksi dan pracetak. Apa yang dimaksud pracetak ini adalah dia yang mengorganisasi keseluruhan untuk memastikan bahwa setelah selesai di redaksi dan editor bahasa kemudian grafis ini, dia siap untuk dicetak. Jadi dia yang memastikan bahwa halamannya betul, susunannya halaman betul, kemudian tidak terbalik, kemudian semua halamannya sudah terisi dengan baik, itu adalah pracetak. Kemudian di Jawa Pos ada perusahaannya, penerbitnya siapa? PT Jawa Pos Koran, ada direktur utama, direktur, wakil direktur, macam-macam. Dan di sini dia yang yang membawahi liputan iklan, karena ini sifatnya adalah bisnis. Tetapi tanggung jawabnya tetap pada tadi pemimpin redaksi penanggung jawab tadi, sekalipun produknya produk bisnis, karena satu penanggung jawabnya di koran itu adalah hanya satu orang. Jadi seperti ini. Selanjutnya, nah ini di jawapos.com beda lagi, ada struktur yang khas, misalnya ada videographer, kemudian ada kreatif konten. Ini sesuai dengan kebutuhan organisasi di situ. Kemudian ada research and development, ada mobile apps, ada adshop and programmatic. Kemudian ada programmatic and partnership. Jadi seperti saya sampaikan di atas bahwa tidak ada bentuk baku media massa, yang penting ada pemimpin redaksi dan penanggung jawabnya ini. Karena hukum tahunya adalah ada yang bertanggung jawab atas berjalannya organisasi media massa ini. Nah, apakah struktur atau bangunan organisasi media berpengaruh terhadap framing? Itu sangat jelas sekali. Karena sejak awal media dibangun dengan visi dan misi. Itulah yang membedakan kenapa Jawa Pos seperti itu, kemudian Kompas seperti itu, Detikcom seperti itu, kemudian Merdeka.com seperti itu. Kita tidak bisa memberikan gambaran yang konkret tentang apa dan visi misi masing-masing media itu, tapi kita bisa merasakannya bahwa mereka berbeda. Mereka berbeda dalam banyak hal sehingga terjadi keragaman informasi. Framing dalam arti luas bermakna visi dan visi media. Jadi bagaimana sebuah informasi itu dibingkai itu selalu terkait dengan visi dan misi media.
yang menjalankan visi dan misi keredaksian adalah para personel yang mengisi konten media massa itu. Jadi isi media massa itu disesuaikan dengan visi dan misi media, yang itulah sebenarnya adalah dalam bentuk framing yang besar. Visi dan misi media itu mempunyai koridor itu semacam garis jalur begitu, jalur yang ada batas kiri kanannya, tentang apa yang boleh dimuat dan tidak dimuat dalam pemberitaan. Juga menyangkut sudut pandang atau angle. Contoh, media yang bervisi dan bermisi informasi bisnis akan membuat struktur dan menempatkan personel yang mumpuni di bidang seluk-beluk bisnis. Dia mungkin tidak perlu redaktur yang sangat hebat tentang olahraga, tentang kriminalitas begitu, tapi dia harus memasang editor dan reporter yang memahami pergerakan saham, memahami tentang RUPS, memahami tentang investasi dan sebagainya. Media yang berfokus pada hukum dan kriminalitas akan mengisi struktur keredaksian dengan para editor dan reporter yang bisa menghadirkan informasi secara kontinu berupa perkara-perkara dan kejadian kriminal. Jadi di sini mungkin reporternya punya koneksi kuat dengan informan-informan di kepolisian, di kejaksaan, di pengadilan misalnya. Kemudian saya pernah ngepost juga di pengadilan, di kepolisian, karena Jawa Pos sifatnya umum, karena di situ ada berita-berita kriminal, berita-berita hukum yang bisa dimuat. Kemudian media yang bermisi umum seperti Jawa Pos akan membuat struktur yang menempatkan para editor dan jurnalis yang bisa memenuhi keragaman informasi. Ya, tadi saya sebut ada kepala kompartemen tadi. Kepala kompartemen itu meliputi kompartemen olahraga, kompartemen metropolis, kompartemen lifestyle misalnya. Jadi itu harus dipasang orang-orang yang memang memahami visi dan misi media itu di bidang bidang-bidang tertentu. Dan karena itulah framing itu penting dan tidak terhindarkan. Kadang-kadang framing itu menjadi negatif itu karena kalau dalam bahasa Inggris frame itu artinya bisa berarti fitnah. Jadi dulu ada film lama yang judulnya Who Framed Roger Rabbit? Siapa yang memfitnah Roger Rabbit? Jadi framing itu kita serap sebagai bahasa cenderung negatif karena memang asal katanya dari bahasa Inggris itu bisa berarti fitnah. Padahal di sini yang kita inginkan itu bukan framing bisa berarti fitnah, tapi kebanyakan media melakukan framing itu bukan dalam rangka memfitnah, tapi dalam rangka menunjukkan visi dan misinya. Nah, mengapa framing itu penting? Karena peristiwa itu bersifat acak dan tidak terhingga. Jadi kalau Anda keluar dari saat ini aja kita ya, saat ini sebuah peristiwa. Saya menyampaikan kuliah ini sebuah peristiwa. Itu bisa diceritakan dari berbagai sudut pandang yang jumlahnya tidak terhingga. Misalnya dari logat saya ngomong, ternyata Pak Rohman itu kalau memberi kuliah terlalu cepat, sehingga saya susah menangkap. Nah, itu satu sudut pandang, satu frame dari menangkap ini. Kemudian di situ, wah kuliah ini dapat perhatian besar, buktinya Pak Ketua Jurusan datang, Pak Mondri juga ikut menyambut, Bu Astrida juga menyambut. Itu sudut pandang yang lain lagi. Saya tidak bisa mengikuti kuliah itu karena ngantuk. Saya sudah berusaha, mata saya sudah saya buka, tetap nggak bisa. Itu sudut pandang yang lain lagi. Jadi peristiwa itu sifatnya acak dan tidak terhingga. Karena itulah perlu frame. Nah, karena kalau misalnya Jawa Pos yang sebelah ini ya, tidak ada framing, itu akan kacau isinya. Dan khalayak pasti tidak tertarik. Khalayak itu seperti orang yang seperti konsumen yang mereka itu kadang-kadang tidak tahu apa yang mereka inginkan. Karena itulah kita mencoba merumuskan kira-kira berita yang penting buat mereka itu apa. Dan itulah melalui proses framing.
Nah, framing itu kemudian diformulasikan dalam bentuk rumusan kelayakan berita. Jadi apa berita yang layak dimuat dan tidak dimuat oleh Jawa Pos? Misalnya yang layak dimuat oleh Jawa Pos, misalnya peristiwa terorisme, peristiwa misalnya mudik Lebaran ini nanti layak dimuat. Tapi ada yang tidak dimuat, misalnya peristiwa klinik, peristiwa yang mengandung mistik, yang mengandung paranormal misalnya, karena tidak sesuai dengan visi dan misinya. Nah, kenapa kemudian ada media tertentu yang mempunyai pelanggan yang banyak dan kemudian tidak? Jawa Pos pernah mempunyai pelanggan yang banyak, termasuk yang terbesar di tanah air, karena kita yakin bahwa apa yang disajikan itu sesuai dengan kebutuhan khalayak itu. Jadi khalayak itu tidak mempunyai imajinasi tentang apa yang mereka butuhkan, tapi kita mencoba merumuskan kira-kira apa yang penting dan menarik buat masyarakat secara umum. Dan itulah media itu sebenarnya berfungsi sebagai kurator. Kurator itu seperti halnya kalau kita pada dunia lukis-melukis itu kan banyak, lukisan di dunia ini jumlahnya sangat banyak. Tetapi ada lukisan-lukisan tertentu itu yang dipandang baik dan hebat. Dan itulah perannya kurator. Media itu seperti itu. Jadi peristiwa itu begitu banyak di dunia, tapi media yang memilihkan. Nah, media juga perlu mengemas pemberitaan sesuai dengan visi dan misinya. Media berfungsi sebagai agregator ide. Agregator itu berfungsi untuk mengumpulkan ide-ide yang kira-kira cocok dengan apa yang diingini oleh masyarakat. Dan framing itu membuat media bisa dikenali dan dinikmati. Layout seperti ini, kemudian ada pemain sepak bola yang berangkulan, ada pemudik yang berargumen dengan Satpol PP tentang prokes, misalnya ini zaman COVID dulu. Ini menjadi bisa dinikmati karena di sini ada frame-frame berita yang apa namanya dimuat sesuai dengan apa yang dianggap oleh Jawa Pos itu merupakan prioritas begitu. Jokowi soroti kasus COVID di Jateng dan Jakarta itu dianggap yang paling penting. Kasus Habib Rizik itu ditaruh di bawahnya dan sebagainya. Inilah salah satu bentuk framing itu. Sebenarnya ada tiga istilah yang kurang lebih sama seperti framing, tapi ada aspek spesifik di situ. Framing itu bermakna sebagai pembingkaian atau serangkaian proses pemberitaan dengan fokus atau bingkai tertentu dengan tujuan mempengaruhi, mempersepsi perilaku atau khalayak. Jadi yang untuk gampangnya kita mengingat istilah framing dalam fotografi itu. Satu foto itu kan disebut satu frame. Kita sekarang mungkin ada program yang namanya panoramik, bisa frame-nya bisa sangat lebar gitu seperti panorama. Tapi itu tetap frame. Jadi kalau tidak ada framing, peristiwa itu tidak bisa diliput. Misalnya sebuah kecelakaan. Kecelakaan itu ketika reporter datang ke lapangan, itu pertanyaannya itu sudah framing. Misalnya berapa korbannya? Siapa korbannya itu? Kemudian apakah sudah ditangani oleh polisi? Bagaimana kejadian itu? Itu adalah framing-framing. Framing-framing itu cara dia mengenali untuk merekonstruksi lagi peristiwa itu dalam bentuk berita. Kemudian ada juga proses priming. Priming itu pengutamaan, subprime. Jadi mengutamakan dari banyak peristiwa tadi itu, seperti tadi lembaran Jawa Pos tadi, itu ada yang ditempatkan di atas, di bawah, di samping, di dalam, begitu adalah itu sebenarnya proses priming, mengutamakan apa yang harus diutamakan dan membelakangkan apa yang harus dibelakangkan. Kita ingat istilah prime time di media. Prime time di media televisi terutama itu puncaknya biasanya ketika orang berkumpul di depan televisi itu diasumsikan adalah setelah mereka pulang kerja, itu antara jam 18
sampai kira-kira jam 9 malam. Itu waktu yang paling mahal atau prime time di media televisi. Bisa juga ini prime time newsnya Metro TV itu 17.30. Ini menurut persepsinya prime time mungkin karena dari survei di pemirsa Metro TV jam seginilah prime time itu. Itu ada kasus prime time yang agak lucu di setelah era radio ini betul-betul hampir punah. Jadi radio itu pernah pada masa jayanya ketika televisi belum hebat, itu radio itu pernah jadi media yang cukup berpengaruh. Tetapi ketika sekarang sudah semuanya sudah streaming, semuanya sudah online, semuanya, radio itu justru baru bisa dinikmati ketika ada kemacetan lalu lintas. Prime time-nya dia itu, kalau kita lihat di Radio Suara Surabaya itu didengarkan paling banyak justru pada saat jam 6 pagi sampai jam 8 pagi. Kalau sore itu antara jam 3 pagi, 3 sore sampai jam 6 sore. Itu jam ketika lalu lintas itu macet berat di Surabaya. Nah, di situ kemudian timbul istilahnya prime time yang spesifik. Karena kemudian iklannya Radio Surabaya itu yang paling mahal di saat itu, pada jam-jam itu. Karena radio itu unik karena dia tidak membutuhkan mata untuk menikmatinya. Media yang lain membutuhkan mata untuk menikmatinya. Dan itu paling cocok adalah ketika kita membutuhkan informasi-informasi yang mengutamakan telinga, yaitu misalnya kemacetan lalu lintas, kemudian mungkin lagu-lagu yang disetelkan di situ, atau informasi-informasi lain yang diperlukan ketika mata kita sedang fokus kepada arus lalu lintas, tapi kita punya indera yang bisa dimanfaatkan oleh media, yaitu telinga, yaitu dengan radio. Kemudian juga ada agenda setting, penonjolan liputan atas suatu peristiwa untuk mengarahkan kepada meningkatnya persepsi arti penting soal itu. Kita ingat istilah pencitraan lewat media. Jadi kalau agenda setting ini lebih ke semacam media, semacam misi media untuk betul-betul menciptakan trendsetter begitu, mengajak khalayaknya untuk fokus kepada satu peristiwa yang diarahkan oleh media itu. Ini bisa positif, bisa negatif. Misalnya bisa positif, misalnya media meliput investigasi kasus korupsi di misalnya minyak goreng saat ini. Dari hari ke hari, dari jam ke jam, itu aja yang dibahas. Sampai akhirnya publik punya awareness atau punya perhatian untuk ikut nimbrung berbicara soal itu. Nah, ini makna positifnya adalah akhirnya orang mempunyai banyak solusi atas suatu kasus, misalnya korupsi minyak goreng. Tapi bisa juga agenda setting itu bermakna yang abu-abu atau negatif, misalnya ingin mengorbitkan seseorang untuk jabatan publik atau jabatan yang dipilih lewat pemilu, tapi diarahkan untuk hal-hal yang positifnya saja. Tidak ada kritik, tidak ada hal yang negatif untuk dia, sehingga dia menjadi tokoh yang menonjol karena agenda setting ini. Ini dulu ada istilah namanya media darling. Istilah media darling itu orang-orang yang sangat liputannya itu sangat media itu senang meliput tentang dia. Pak Jokowi itu pernah menjadi media darling sebelum menjadi presiden waktu jadi wali kota Solo. Tetapi era media darling ini sekarang sudah punah karena sekarang ini terjadi agak sulit mencitrakan orang lewat agenda setting ini. Karena sekarang setiap orang boleh ngomong, setiap orang boleh bicara. Media yang satu mengunggulkan, media yang lain mengkritik. Satu orang mengunggulkan, yang lainnya berkata sebaliknya. Jadi
Saya sudah lama sekali tidak mendengar istilah media darling, mungkin sudah 5-7 tahun dulu waktu saya masih di lapangan, masih ada istilah ini. Ketiganya, baik framing, priming, agenda setting itu merupakan strategi pengemasan berita agar mendapatkan perhatian lebih dari khalayak dan bila perlu terbentuk persepsi yang diinginkan oleh pembawa berita ini. Dalam pemberitaan, kemasan sama pentingnya dengan pesan itu sendiri. Jadi, kenapa satu media itu dirasa lebih mudah diakses, lebih suka diakses dibanding yang lain? Karena kemasannya lebih baik. Cara menceritakannya lebih baik, cara menyuntingnya lebih baik, cara pengenggelannya atau pengambilan sudut pandangannya lebih komunikatif misalnya. Nah, ini kita ingat istilah lama teori Marshall McLuhan, ini mungkin sudah pernah diajarkan oleh dosen di jurusan sosiologi. Medium is the message. Jadi media itu sendiri bisa menjadi bagian dari pesan itu sendiri. Jadi tidak hanya sekedar dia menjadi wahana untuk menyampaikan informasi, tapi siapa yang membawa pesan itu sendiri juga bagian dari inti pesan itu. Contohnya seperti ini, misalnya ketika sebuah pesan itu dimuat media yang kredibel, misalnya Tempo, itu siapa yang orang akan tanya, siapa yang muat itu? Tempo. Orang kredibilitasnya akan langsung naik tinggi. Oh iya, itu berarti layak dipercaya, misalnya kan gitu. Begitu pun media-media yang lain, siapa yang memuat itu? Kemudian disebut media X, itu sering nyebar hoax itu. Jadi medianya itu sendiri bisa menjadi pesan dari bagaimana dia dikenali publik ketika memframing suatu berita. Tempo framingnya selalu sesuai dengan kaidah-kaidah misalnya. Kaidah-kaidah jurnalistik, kaidah-kaidah etika, kaidah-kaidah hukum, makanya dia mendapatkan kepercayaan yang lebih besar daripada media X tadi ketika dia menyampaikan berita yang mungkin beritanya itu sama. Tadi ini sudah kita jelaskan faktor yang berpengaruh pada framing. Kebutuhan spesifik umum khalayak. Jadi media melayani khalayaknya itu sesuai dengan kebutuhan. Misalnya apa saja yang dibutuhkan? Misalnya ada kalangan tertentu yang membutuhkan informasi ekonomi, bisnis, pengusaha misalnya, kemudian developer, kemudian pemain saham itu membutuhkan media-media bisnis. Kemudian juga ada media-media yang ada khalayak yang membutuhkan informasi hukum yang banyak karena dia aktivitasnya di situ atau dia tertarik atas isu itu. Makanya ada kemudian media-media yang mengkhususkan di bidang hukum dan kriminalitas. Kemudian juga ini menyangkut segmentasi media. Karena itulah ada yang supermarket kayak Jawa Pos itu umum, dia ada hukum, ada bisnis, ada olahraga, tapi singkat-singkat. Ada yang fokus ke bisnis, ada yang fokus lebih banyak ke politik, misalnya rakyatmerdeka.com, misalnya kan gitu. Kemudian hukum, misalnya ada hukum online. Profesi, misalnya ini banyak sekali profesi, akuntan punya, kemudian pengacara punya, advokat, kemudian notaris punya situs-situs sendiri. Kemudian hobi, ini banyak sekali, ada yang hobinya mancing, ada yang apa itu bisa mencari medianya sendiri. Entertainment, sport, dan sebagainya. Jadi framing itu, pembingkaian itu berdasarkan segmentasi media tadi. Kemudian juga ada berdasarkan framing itu karena agenda media, pengarahan pemberitaan untuk mengikuti tujuan media. Misalnya ada media yang sangat gigih mengungkap kasus korupsi misalnya. Itu dia selalu melakukan framing terus-menerus meliput mengungkapkan kasus-kasus yang diduga kasus korupsi. Akhirnya orang ikut
dalam pemberitaan itu. Bahkan media lain juga nimbrung ikut dalam pemberitaan itu. Dia menjadi trendsetter atau membuat tren. Ini agak paradoks dilakukan oleh Tempo. Tempo itu media mingguan, tetapi dia punya agenda-agenda yang sering dia dianggap cocok dengan common sense atau keinginan publik. Misalnya sebagai contoh yang baru saja, misalnya Tempo pekan lalu liputan utamanya soal subsidi minyak goreng kepada perusahaan-perusahaan produsen kelapa sawit. Nah, ternyata subsidi itu salah sasaran menurut Tempo. Dan rupanya ini menjadi perhatian yang besar, kemudian tidak minggu berikutnya ada pejabat yang ditangkap karena itu. Nah, itu contoh the power of framing atau agenda setting yang di sini kita bisa diuntungkan karena kasus itu akhirnya terungkap. Kemudian juga ada framing itu berdasarkan visi dan visi media, idealita yang diinginkan media atas pemberitaan. Misalnya media yang religius, yang visinya religius seperti Republika itu selalu menyiarkan berita-berita tentang keindahan dalam beragama misalnya. Itu merupakan framing untuk membingkai peristiwa-peristiwa itu agar orang terbentuk menjadi insan yang berakhlak misalnya. Itu bisa seperti itu, framing dalam artian sesuai dengan visi dan visi media. Nah, bagaimana praktek framing ini menentukan nama media itu juga bagian dari framing. Kenapa dia dinamakan Kompas? Kenapa dia dinamakan Detikcom? Detikcom berarti asumsinya kita bisa mendapatkan informasi itu detik per detik. Kemudian juga misalnya Kompas, itu pasti asumsinya itu bisa menjadi petunjuk arah. Jawa Pos itu berarti dia media yang berbasis di Jawa misalnya seperti itu. Ada juga misalnya Bisnis Indonesia, berarti sudah langsung orang punya frame bahwa itu adalah berita bisnis. Kemudian juga jenis-jenis rubrikasi seperti yang saya sebut tadi, ada sport, ada bisnis, ada macam-macam. Kemudian pemilihan judul, foto, video yang akan ditampilkan itu juga bagian dari framing, menonjolkan sudut pandang tertentu sesuai dengan agenda, visi, dan visi media, mengabaikan atau mengecilkan yang dianggap tidak relevan. Kita tidak pernah melihat berita terlalu banyak berita kriminal di Bisnis Indonesia, karena memang frame pemberitaannya tidak untuk itu. Dia dengan mengecilkan yang dianggap tidak relevan dengan agenda visi misi itu justru akan memperkuat misi dan visi utamanya ini. Kalau seandainya berita media yang visinya ingin bisnis, tapi dia tergoda terlalu muat membuat kasus kriminalitas macam-macam, dia akan malah tidak tercapai tujuannya. Jadi framingnya gagal di situ. Kemudian memilih sumber berita yang bisa mendukung pembikian peristiwa atau ide. Jadi prakteknya, misalnya ada suatu kasus misalnya, kasus katakanlah ini kasus pejabat dirjen menjadi tersangka dalam kasus minyak goreng ini. Media-media yang pengen agar kasus itu selesai tuntas itu akan memilih narasumber misalnya pengamat hukum yang posisinya tidak membela Pak Dirjen itu. Tetapi ada juga misalnya media yang meyakini Pak Dirjen ini sebenarnya dikorbankan karena dia bukan pengambil keputusan utama. Dia bisa memilih narasumber yang posisinya bisa menggamblangkan di mana sebenarnya Pak Dirjen dalam pengambilan keputusan itu. Jadi sumber berita pun bagian dari pemilihan sumber berita pun bagian dari framing. Memberikan bantahan atau sangkalan apabila perkembangannya tidak sesuai dengan framing dengan meminjam mulut atau sumber berita atau informasi yang berbeda. Ada misalnya contohnya misalnya
sekarang ini kan terjadi banyak media itu dari berbagai sudut pandang. Misalnya kasus Ade Armando itu. Ade Armando misalnya itu. Ade Armando itu kan peristiwanya adalah dia dianiaya sekelompok orang di tengah-tengah demo. Tapi tafsirannya, framingnya bisa macam-macam. Entah karena itu sesuai dengan track recordnya Ade Armando yang sering sinis kepada golongan tertentu misalnya. Ada juga yang memframe, berita itu yang memframe, apapun alasannya kekerasan tidak boleh. Misalnya dari sudut pandang kekerasan itu. Terus kemudian dari sudut yang lain lagi, fokus kepada pelakunya. Siapa pelakunya itu, dari kelompok apa. Kemudian ada lagi yang fokus kepada, misalnya, apakah betul Ade Armando itu dosen yang baik. Misalnya. Ternyata rekod Scopusnya macam-macam itu tidak mengesankan misalnya. Jadi ini bisa saja saling menyangkal, saling membantah satu sama lain, karena sekarang semua orang boleh memfoto peristiwa karena dia punya sarana, misalnya lewat Twitter, lewat macam-macam, lewat Twitter, lewat blog, lewat vlog, lewat TikTok dan sebagainya. Jadi sekarang luar biasa, akhirnya masing-masing memberikan sangkalan, bantahan, macam-macam, dan bisa berbeda-beda satu sama lain. Tapi itu semua adalah frame yang dari sudut pandang yang berbeda-beda. Nah, ini contoh klasik yang sering ditunjukkan bagaimana media itu salah memotret peristiwa. Di sini seolah-olah yang mengancam ini yang lari ini, padahal yang mengancam aslinya itu kalau dilihat dengan frame yang lebih besar itu adalah si orang yang mengejar ini. Ini pasti peristiwa ini fiktif karena nggak mungkin sepatu itu terlihat seperti belati kalau pada saat di televisi atau di video begitu. Kepala juga tidak bisa terlihat, sikut ini tidak bisa terlihat seperti kepala. Tapi intinya bahwa kadang-kadang media bisa keliru dalam memaknai suatu peristiwa itu. Ini banyak terjadi ketika terjadi rilis peristiwa kriminalitas. Saya cukup banyak pengalaman di situ. Kadang-kadang ketika polisi merilis suatu peristiwa itu, frame-nya sudah terbentuk dari informasi sepihak kepolisian. Dalam beberapa kasus ternyata kemudian ada salah tangkap, ada salah orang dalam yang sudah terlanjur ditahan itu, atau peristiwanya urutannya ternyata tidak seperti itu ketika dicek, dikonfirmasi. Jadi kita harus hati-hati dalam memframing itu, tidak semuanya valid. Nah, bagaimana cara mengurangi bias framing media ini? Menetapkan standar kelayakan berita. Ini masing-masing media punya, ada yang misalnya minimal sumbernya 2. Minimal kalau ada konflik, berita itu bersifat konflik, harus ada konfirmasi, itu standar kelayakan berita. Harus ada deskripsi tentang situasi kejadian itu, agar tidak bias misalnya kan. Kemudian memberikan liputan yang fair atas pihak-pihak yang berbeda atau cover both sides. Kalau dalam hukum itu audi alteram partem, menanyai kedua belah pihak. Jadi ketika ada konflik, ini berita yang sifatnya konflik, itu harus ditanyai kedua belah pihak. Jangan sampai ketika sudah ditulis sepihak, ternyata peristiwanya tidak seperti itu. Karena itulah kode etik jurnalistik itu menetapkan bahwa berita harus cover both sides. Kemudian mengindahkan kode etik jurnalistik, di situ banyak sekali, ada 11 butir kode etik jurnalistik, tapi banyak sekali tafsirannya. Misalnya wartawan tidak boleh menerima suap, karena ketika dia menerima suap, itu framingnya pasti berbeda. Framingnya pasti kemungkinan bias. Atau wartawan dilarang memberitakan sesuatu yang cabul atau sadis. Itu framing yang menurut kode etik jurnalistik yang di luar kepatutan, nggak boleh.
Kemudian segera meralat atau memberikan hak jawab apabila ada kekeliruan fakta atau kekeliruan faktual atau persepsi pemberitaan. Disinilah makanya Undang-Undang Pers mewajibkan untuk hak jawab dan hak koreksi. Bahkan hak jawab ini kalau tidak dilayani itu bisa didenda sampai 500 juta. Mengingat pentingnya agar seseorang tidak memframe sepihak ketika ada berita yang memerlukan hak jawab. Nah, bagi pembaca agar tidak terkena framing media yang bias, itu mengakses atau membaca lebih dari satu media agar mendapatkan ragam sudut pandang dan ragam pemberitaan. Nanti keputusan mana yang dianggap valid itu terserah pembaca itu atau pengakses itu sendiri. Menghindari spekulasi berlebihan, pseudo-truth, fake news, dan hoax. Spekulasi itu misalnya ada sesuatu yang informasi yang tidak tersambung antara sebuah peristiwa dan kemungkinan kejadian sebenarnya. Kemudian wartawan itu berspekulasi berdasarkan logika yang mungkin terjadi di situ. Misalnya ada sangkaan terjadi pencurian, ada CCTV, orang ini terlihat berhenti di depan pagar. Setelah itu CCTV-nya mati. Nah, tak lama kemudian terjadi pencurian di situ. Belum ada fakta yang jelas bagaimana orang ini betul masuk ke situ atau tidak, tapi media berspekulasi. Misalnya dia kemungkinan melompat, kemudian membuka grendel pintu, macam-macam tanpa ada dasar yang kuat, itu namanya spekulasi berlebihan, dan itu nggak boleh. Pseudo-truth itu kebenaran yang tidak berdasarkan basis faktual yang memadai. Misalnya contohnya media pernah histeria ketika meliput ada ponari, misalnya ponari yang batu ponari itu ada anak kecil di Jombang yang punya batu yang dianggap ajaib, itu dicelupkan, itu mengundang ribuan orang untuk minta air celupan batu itu, dan itu ada testimoni bahwa itu sembuh begitu. Nah, itu pseudo truth. Media tidak boleh terjebak dalam euforia semacam itu. Begitupun dalam kasus Pak Terawan ini, kasus Pak Terawan yang dipecat oleh ID itu juga ada termasuk pseudo truth di situ, karena Pak Terawan hanya mendasarkan praktek pengobatannya itu dari kesaksian-kesaksian. Sementara ID meminta untuk standar ilmiah. Pak Terawan tidak mau untuk diukur itu. Jadi media harus hati-hati. Fake news atau hoax sudah jelas bahwa berita-berita bohong, berita-berita yang tidak benar. Dan berita bohong dan berita tidak benar itu di Indonesia itu bisa berarti tindak pidana. Tetapi kalau di negara-negara maju kayak di Amerika begitu, itu paling itu urusan perdata, orang dengan orang untuk menggugat di pengadilan. Polisi tidak ikut campur tangan, karena apa? Membuat hoax itu bagian dari kebebasan berekspresi yang dijamin oleh amandemen pertama. Anda bisa melihat misalnya kalau di Amerika itu ada situs hoax yang sangat terkenal dan sangat laris, iklannya banyak, dan secara bisnis sukses, namanya The Onion. The Onion itu isinya itu semuanya itu beritanya parodi atau beritanya bohong. Jadi misalnya Donald Trump tertembak, kemudian Hillary Clinton terlindas alat berat, misalnya, kemudian Joe Biden terperosok di WC, misalnya. Itu semua berita bohong. Tetapi itu dilindungi oleh amandemen pertama di Amerika. Kalau di Indonesia jangan coba-coba, karena ada undang-undang ITE dan undang-undang KUHP yang bisa menjerat itu. Jadi ini frame dan kebenaran. Jadi apa kaitannya framing dengan kebenaran? Karena frame itu bagian dari mengambil sudut pandang kebenaran dari sudut pandang tertentu. Media itu hanya mengambil sisi yang menarik dan penting menurut dirinya.
kebenaran pers adalah kebenaran dari sudut pandang itu. Kebenaran pers bisa sama atau berbeda dengan kebenaran lain, misalnya kebenaran hukum. Misalnya seseorang yang divonis bebas, belum tentu begitu menurut pers. Dia sebenarnya bersalah. Kebenaran religius, pers bisa sama dengan kebenaran religius, bisa berbeda. Kebenaran etik, kebenaran etik itu bisa saja kebenaran pers itu sama dengan kebenaran etik, tapi bisa juga tidak. Kebenaran moral, kebenaran sosial, kebenaran ilmiah. Begitu banyak kebenaran di dunia ini dan kebenaran pers itu hanya salah satunya. Untuk itu dibutuhkan kebebasan berekspresi atau kebebasan pers agar makin banyak frame, sehingga satu peristiwa itu bisa dilihat secara lebih utuh dari berbagai sudut pandang. Ya. Ini contoh the power of frame. Kalau Anda melihat frame ini, Anda pasti kebanyakan orang berpersepsi betapa kejamnya orang ini. Ini musuhnya sudah menyerah, didongakkan, ditodong, gitu kan. Jadi orang bisa marah melihat foto ini. Ini tidak manusiawi, gitu kan. Tapi ketika frame-nya dipindah, ternyata ini adalah kemanusiaan, cerita tentang kemanusiaan. Ternyata tadi itu didongakkan dalam rangka untuk diminumi. Karena si musuh ini dilihat dari seragamnya ini kan berbeda. Dan ini kejadiannya kayaknya di Timur Tengah, karena ini bintang ini bukan jenderal kalau di Timur Tengah ini. Ini letnan ini. Kalau di negara-negara yang lain bintang itu jenderal. Kalau di Timur Tengah itu di Syria, di Irak, di Yaman, di Saudi itu letnan sampai kapten itu bintang 3. Kalau ini letnan 2. Nah ini si letnan 2 ini sedang diminumi ternyata. Jadi berbeda banget dengan frame tadi kan. Kalau dipotong seperti ini persepsinya orang ini kejam. Tapi kalau begini persepsinya ini luar biasa cerita kemanusiaan. Nah kalau utuh seperti ini. Ini satu cerita lengkap gitu kan. Ternyata di balik dia memberi minum ini, orang ini harus tetap waspada. Jangan sampai kalau dia tidak waspada nanti habis minum seger memberontak gitu kan. Jadi persepsinya beda lagi. Ini the power of framing. Nah, ini secara hukum framing ini sudah mendapat legalisasi bahwa pers tidak harus membuat kebenaran absolut, tapi kebenaran elusif. Ini dalam putusan MA, tapi putusan ini sudah inkrah yang waktu itu dipidanakan, ini kodenya pidana, oleh PT ALM karena dianggap mencemarkan nama baik itu. Nah, pers ini putusan MA ini mengakui bahwa ada kemungkinan pers itu keliru. Tetapi karena kebenaran yang disampaikan oleh pers itu bukan kebenaran absolut, maka dia tidak harus langsung dipidana. Karena kita bisa bayangkan kalau setiap berita yang keliru itu penanggung jawabnya masuk penjara, itu maka tidak akan terjadi kebebasan pers, tidak jadi keteragaman informasi. Karena setiap informasi ada kemungkinan punya kekeliruan. Gitu. Makanya Mahkamah Agung memutuskan menyebut kebenaran pemberitaan itu bukan kebenaran absolut, tapi kebenaran elusif. Kenapa berita yang keliru dalam memframing tadi tidak bisa dihukum? Karena masih dalam kerangka terbukaan dan demokrasi bertujuan sebagai kontrol sosial dan melindungi rakyat kecil. Berita tidak bersifat antagonistik, sukuisme, tidak bersifat sara. Kalau salahnya itu sara, menghasut, mungkin tidak bisa dimaafkan dengan putusan ini. Memenuhi batas minimal investigative reporting sehingga paling tidak menyampaikan berita yang konfirmasif. Ada konfirmasinya. Sudah kedua belah pihak sudah ditanyai. Jadi ini kebenaran media itu bersifat elusif.
Elusif itu apa sih artinya? Elusif itu sukar dipahami atau sukar diartikan. Artinya di sini ini sifatnya itu benar, tetapi susah dirumuskan dalam bentuk yang baku karena dia tidak absolut. Kebenaran yang dalam istilahnya itu ada koridornya. Koridornya tadi yang ditetapkan dalam 3 rambu tadi, bahwa dia tidak dilarang sara, dilarang tidak konfirmasi, dilarang untuk kepentingan pribadi misalnya, itu ada koridornya. Selama dia masih berada dalam koridor kebenaran elusif ini, yang tujuannya adalah untuk kepentingan umum, dia masih bisa dimaafkan begitu. Ini contoh kebenaran elusif itu. Di mata banteng Jokowi serba salah, ini sesuatu yang sangat imajinatif, sangat sulit, apalagi di sini ada kata banteng. Banteng itu kan binatang, tapi di sini adalah analogi. Tapi di sinilah letak kebebasan pers dalam mengekspresikan suatu berita itu. Seandainya hal seperti ini dicari salahnya, ya salah, akan salah. Tapi ini bisa dikatakan masih dalam kebenaran elusif. Ini mungkin wawancara dengan tokoh partai PDIP yang mengkritik Jokowi. Makanya diberi judul, kalau ada dalam internet itu clickbait, ini ada dalam koran cetak itu ada readbait, jadi ada biar orang tertarik membaca, makanya dikasih judul seperti itu. Nah, ini makanya kebenaran pers itu bukan kebenaran absolut, bukan pula kebenaran hukum, tapi kebenaran narasumber. Asal dia sumbernya semua sudah menunjukkan hal yang ditulis atau disampaikan di media itu, media sudah mempunyai standar kebenaran yang memadai. Ini yang sebelah ini adalah Republika. Ini sudut pandangnya koran yang religius itu seperti ini. Nah, ini kita masuk kepada hal yang berikutnya, yaitu jurnalisme online terkait dengan framing tadi. Jurnalisme online juga terkait dengan framing. Saat ini dulu ada, kita ingat ini karena ini forum ilmiah harus ada teorinya lah kan gitu kan. Kita ingat mungkin dosen Anda pernah mengajarkan atau menyinggung tentang teori the death of the author atau kematian pengarang. Ini Roland Barthes, itu orang Prancis yang sudah meninggal. Ini filosof yang cukup fenomenal karena mampu memotret keadaan itu dengan tajam dan bisa menjelaskan fenomena yang terjadi. Dia berkata, the birth of reader must be caused at the death of the author. Lahirnya pembaca itu berongkos atau berisiko pada matinya pengarang. Jadi teori tentang matinya pengarang. Ini menemukan konteks yang masif di era media sosial saat ini. Karena intinya siapapun saat ini berhak menafsirkan atas suatu informasi terlepas dari maksud sesungguhnya pengarangnya. Jadi sekarang misalnya Anda menerima informasi di media sosial, opininya kalau kita lihat di situ ada kolom komentar, itu opininya atau komentarnya bisa sangat beragam dan macam-macam, bisa bertentangan luar biasa. Itulah cara mereka menafsirkan informasi. Artinya sekarang ini pengarangnya betul-betul sudah tidak diperhatikan apa sesungguhnya dia maksudnya memposting itu. Sudah nggak ditanyai lagi, tapi sudah dikasih komentar yang macam-macam begitu, yang macam-macam, ada yang setuju, ada yang tidak, ada yang keluar dari konteks, ada yang macam-macam. Kalau Anda lihat di TikTok misalnya, di situ ada komentar. Itulah cara orang memframing dari produk produk informasi yang diaksesnya. Banyak konten medsos yang bukan merupakan informasi awal, tapi merupakan reproduksi atau modifikasi informasi komentar. Jadi ada, kalau kita lihat di TikTok misalnya, Anda lihat misalnya ada video yang di situ ada tulisan di depannya.
gini nih emak-emak kalau di dibiarkan masuk mall misalnya, itu framing sebenarnya. Awalnya apa? Videonya mungkin biasa aja, ada ibu-ibu berbelanja di mall, tapi di situ dikasih frame, di situ tuh ditulis begini, coba lihat betapa rakusnya kalau sudah masuk ke mall, misalnya kan gitu. Kalau dilihat gambarnya biasa-biasa saja, tapi di frame bahwa itu rakus, misalnya kan. Itu merupakan reproduksi dari makanya kadang-kadang kalau kita di TikTok itu kan minta mentahannya dong. Nah, itu aslinya kayak apa sebelum di framing itu. Disinilah framing awal suatu informasi ditafsirkan di pasar bebas informasi. Kasus yang menarik perhatian umum seperti kasus Ade Armando itu tafsirannya bisa jutaan. Orang yang berkomentar bisa jutaan. Dan kalau dulu ketika media masa awal di zaman yang sifatnya masih sentralistik seperti koran, televisi, radio itu tidak ada semacam itu karena tidak ada interaktif, tidak ada interaksi, sifatnya sepihak. Kalaupun ada yang misalnya masyarakat yang diwawancara itu satu dua, tapi sekarang semua boleh ngomong sehingga sekarang sangat sulit menggiring informasi itu karena tafsirannya bisa ke kiri, ke kanan dan sebagainya. Muncul framing baru untuk memaknainya terwujud dalam reproduksi informasi atau komentar tadi yang jumlahnya banyak. Emoticon atau emoji pada dasarnya merupakan alat ekspresi emosi untuk memberikan framing sesuai dengan suasana hatinya. Kalau saya memasang ini, mengedipkan mata satu ini, berarti saya mungkin dianggap setuju. Sama dengan pendapat saya. Kalau marah yang wajahnya merah itu, kayak Lombok itu, mungkin dia dianggap marah. Dan itu contoh memframe suatu informasi juga. Nah, era media. Jadi sekarang ini orang menikmati internet sebagai game changer dalam bermedia massa. Merevolusi media dari tersentral, elitis, dan searah menjadi terdesentralisasi atau kewargaan, dulu elitis, sekarang kewargaan, atau citizenship, dan interaktif. Timbul fenomena media, hyperego, yang ini merupakan ekspresi dari hyperego seseorang, berwujud selfishness atau selfie. Setiap orang merasa bisa menjadi pusat semesta. Jadi kalau dulu yang menjadi bintang dari media itu adalah para newsmaker, para elit, para politisi, para pemimpin parlemen misalnya, pemimpin pemerintahan misalnya, atau selebritis. Sekarang setiap orang bisa menjadi orang yang berpengaruh atau influencer yang istilahnya itu kan. Sekarang siapapun akhirnya menjadi berlomba-lomba untuk meningkatkan popularitasnya agar dia mempunyai peran dalam era yang seperti ini, menjadi pusat semesta begitu. Media makin customize seiring munculnya teknologi pembagian algoritmik, pembacaan algoritmik atas rekam jejak individu atau kelompok. Makanya kalau kita kadang-kadang iklan pop up macam-macam di handphone kita itu sesuai dengan histori apa yang kita kunjungi sebelumnya, itu akan menjadi iklan sebagai contoh. Nilai ekonomi informasi ditentukan dengan klik, like, subscribe. Kalau dulu tidak, nilai ekonomi sebuah media itu ditentukan oleh misalnya rating kalau televisi itu. Kemudian juga misalnya kalau koran itu ditentukan oleh jumlah oplahnya, jumlah sirkulasi eksemplarnya. Tapi sekarang karena media lama itu koran, televisi, radio bermigrasi dan berkonvergensi di era internet menjadi jurnalisme online, maka kesuksesannya diukur oleh klik, like, dan subscribe. Maka kita sekarang muncul fenomena misalnya clickbait. Clickbait itu sebenarnya bukan fenomena baru dalam media massa. Ini saya contohkan korannya Harry Potter, gitu. Ini koran fiktif tapi
layoutnya itu kurang lebih seperti koran biasa. The Boy Who Lies. Ini click read sebenarnya untuk melihat kok click read, read bait, artinya memancing orang untuk membaca, karena itulah dimuat headline yang besar-besar. Nah sekarang misalnya digoda kita, misalnya ternyata dia bercerai ternyata karena kebiasaan misterius sang suami. Apa itu? Nah, gitu kan. Itu kadang-kadang ceritanya panjang, itu ternyata ditaruh di bagian bawah. Nah, itu bagian dari strategi untuk klik like dan subscribe tadi. Itu bagi banyak orang itu dianggap tidak etis, menjengkelkan, tetapi mau gimana lagi cara untuk menarik perhatian, ya memang harus berbagai cara begitu. Dan kadang-kadang media yang tertib, yang baik, yang tidak menipu, yang macam-macam itu justru tidak banyak dikunjungi. Karena itulah ini bagian dari siasat kontemporer bermedia. Internet menjadi sihir baru dalam bermedia, mirip sihir koran Harry Potter, The Daily Prophet. Kalau Anda lihat film Harry Potter itu, kita kan Harry Potter ketika memegang koran itu tiba-tiba fotonya bisa bergerak dan bisa berbicara dengan Harry Potter, bahkan mengancam Harry Potter. Sebenarnya itu sudah bisa dilakukan oleh internet. Sudah jauh lebih canggih daripada sekedar itu. Bahkan media online itu tidak hanya bisa menampilkan video yang bergerak atau grafis atau kartun atau macam-macam, bahkan bisa mengumpulkan kebiasaan Anda untuk orang ini ketika ngeklik ini ditawari iklan apa ya? Oh, dia hobinya dia sering ngeklik iklan sepeda, makanya tiba-tiba muncul pop up itu. Itu iklan, itu korannya Harry Potter tidak bisa melakukannya, tapi internet bisa melakukannya. Hampir semua bisa dilakukan oleh internet kecuali mentransmisikan rasa dan bau, ini yang belum bisa. Jadi nanti kalau ada mahasiswa sosiologi UB atau mahasiswa komunikasi UMM pengen menemukan apa yang belum bisa dilakukan oleh internet, itu adalah mentransmisikan rasa dan bau. Karena itulah makanan itu tetap harus kita mencicipinya langsung meskipun gambarnya luar biasa bagus. Begitupun ketika menjual parfum itu orang harus tetap datang ke tempatnya, tidak bisa dibayangkan baunya seperti apa. Ya, barangkali 5 menit lagi Bapak, supaya masih bisa sesi tanya jawab. Kaburnya batasan pers dan non-pers, gejala penyebaran informasi online mengaburkan antara pers dengan media sporadis dan individual dan internet. Pers yang berada dalam lingkup undang-undang tentang pers adalah yang bernaung di bawah perusahaan berbadan hukum. Konvergensi media menimbulkan kerumitan dalam pengaturan baik secara etik maupun hukum. Menjamur media yang bisa menjalankan fungsi sebagai pencipta dan penyebar informasi seperti pers, tapi tidak ada dalam lingkup pengaturan undang-undang pers seperti Twitter, blog, dan macam-macam. Akibatnya banyak media berekspresi yang tak terlindungi oleh undang-undang pers, tapi diperlakukan dengan undang-undang lain seperti undang-undang ITE dan KUHP. Jadi hati-hati Anda semua. Undang-undang pers itu hanya melindungi kepada media yang berbentuk badan hukum yang dia terdaftar di Dewan Pers. Jadi kalau Anda sekalipun seolah-olah itu bertindak sebagai jurnalis kemudian dimuat di Facebook atau Telegram atau TikTok, tapi dia mempunyai persoalan dengan publik, dengan masyarakat, misalnya dianggap fitnah, mencemarkan nama baik, Anda tidak terlindungi oleh Dewan Pers, oleh media, oleh Undang-Undang Pers. Undang-Undang Pers melindungi pers itu misalnya ketika ada perkara itu ada hak jawab, ada mekanisme mediasi dan sebagainya, tidak sampai ada ancaman penjara dan sebagainya. Jadi kita harus hati-hati. Demokratisasi framing, jadi sekarang ini orang bebas memframing apapun dari sebuah peristiwa yang dia terima. Jadi kasus Ade Armando tadi itu menimbulkan jutaan framing dari berupa komentar, berupa
meme berupa opini dan sebagainya dari khalayak netizen. Nah, inilah disebut era demokratisasi framing. Makanya kadang-kadang demokratisasi framing ini mengaburkan informasi awalnya. Dan bentuk yang paling ekstrim dari kekaburan framing itu adalah hoax. Makanya Jawa Pos mengabdikan halamannya itu untuk meneliti berita-berita mana yang hoax sebagai guidance kepada publik agar tidak terjebak kepada berita-berita palsu. Nah, bentuk framing itu misalnya orang bisa memperkuat framing asli, mengaburkan informasi yang menggabungkan informasi yang sejenis untuk memperkuat, mengkontraskan informasi dari pihak yang sama, misalnya saat sekarang mengatakan stop impor misalnya kan, tapi di sisi lain, di hari yang lain dia mengatakan menyetujui impor beras misalnya. Ya, itu contohnya framing. Membiaskan konteks, misalnya konteksnya apa? Misalnya contohnya tahun ini PNS ASN tidak menerima THR. Terus di screenshot dikirim di TikTok, rasain lu misalnya. Ternyata itu berita tahun lalu. Konteksnya dihilangkan, mengaburkan waktu, memotong tidak sesuai dengan ide utuh. Kita sering mengeluhkan ada orang yang menghitung videonya dipotong tidak utuh, beritanya dikutip tidak utuh, dan sebagainya. Dan menafsirkan sesuai prasangka, mengecilkan atau menginformasi yang menegasikan, dan sebagainya. Nah, ini terakhir, bagaimana cara menjaga kesehatan informasi? Tetap mematuhi kode etik jurnalistik dan hukum. Karena apa? Kalau sudah seorang jurnalis melanggar kode etik itu dia kehilangan kredibilitas. Dan hukum itu apalagi kalau sudah terjerat kasus hukum. Terutama ini bagi orang-orang yang bergerak di bidang informasi tapi bukan pers. Itu harus hati-hati betul. Selalu check and recheck. Sabar sebelum sebar, jadi kita harus sabar membaca informasi itu sampai tuntas sebelum menyebarkannya. Saring sebelum sharing, ini sering sudah disebut. Kemudian menyadari risiko penyebaran kabar bohong atau sara, sanksi pidana dan sanksi media sosial, bisa berupa penjara, nama baik, hancur rekam jejak, kehilangan akses, kehilangan pekerjaan, kehilangan status sosial. Sudah banyak sekali orang yang melakukan. Menyatukan hati, agar kita hati-hati dengan jempol kita harus hati-hati. Jadi kita harus waspada atas bias informasi, jangan sampai berita yang kita terima itu menjadi derita. Demikian paparan saya, semoga bisa diterima. Terima kasih. Ya, terima kasih, sangat mencerahkan sekali Pak Rohman, karena saya sendiri tidak memahami bagaimana kemudian media massa sebenarnya bekerja, apalagi aspek hukumnya ini tadi sangat membantu saya untuk kemudian mendapatkan gambaran. Barangkali nanti kalau semester mendatang atau 2 semester lagi yang mungkin yang baru kami akan mengadakan perubahan kurikulum, mungkin nanti harus masukkan hal-hal yang didiskusikan hari ini sehingga teman-teman itu bisa ada perspektif sebenarnya cara kerja media itu gimana sih, framing itu apanya, ini yang kadang-kadang menjadi pertanyaan ya. Sampai dengan skripsi itu kadang-kadang Pak Rohman. Kemudian digital journalism itu sebenarnya kalau saya jurnalis di himpunan misalnya, apakah saya ini digolongkan sebagai pers atau tidak? Nah ini juga mungkin karena ada beberapa teman-teman di sini di kelas media dan masyarakat itu paling tidak mungkin di analisis media juga ada yang mereka ini jurnalis kampus Pak. Jadi kebetulan juga ada yang membantu menjalankan website jurusan sosiologi juga di sini, jadi dari teman-teman mahasiswa. Baik, terima kasih Pak Rohman. Saya membuka sesi pertanyaan. Teman-teman bisa raise hand apabila ada pertanyaan. Saya harapkan ada ya, karena ini sangat terkait dengan topik dari kedua mata kuliah ya. Terutama di sini kan teman-teman tadi mendapat gambaran mengenai demokrasi gitu ya, apa hubungannya dengan pers dan pertumbuhan dari digital journalism ya untuk kelas yang media dan masyarakat. Kemudian untuk kelas yang analisis media juga ada gambaran mengenai apa sebenarnya framing itu gitu ya dari kacamata jurnalistik. Kemudian bagaimana framing bekerja dan bagaimana struktur media massa ini mempengaruhi framing yang dibentuk oleh setiap
organisasi media massa. Baik, saya buka sesi pertanyaan. Saya persilakan kepada teman-teman untuk bertanya ya. Saya menunggu, silakan Anda raise hand. Saya buka untuk dua penanya terlebih dahulu karena kita sudah pukul 14.35 ini barangkali ya. Mungkin sudah terpikir buka karena saya lihat tadi ada yang menyalakan kamera tapi nggak ada orangnya di situ. Mungkin sudah berbaring gitu ya. Oke, baik, sudah ada yang raise hand di sini. Saya akan mengecek dulu ini dari, wah ini pesertanya banyak ya. Saya cek tadi kok ke bawah hilang lagi. Loh, sudah ada yang raise hand tapi hilang lagi ya. Siapa ini ya? Oke, oh Hamim sudah kembali. Ya, dinyalakan dulu kameranya ya. Kan tadi saya bilang boleh kembali, tapi kameranya harus nyala kalau mau bertanya ya. Kelihatan kok ya. Gitu ya. Oh, ternyata memang tidak bisa. Berarti Mbak Frida yang salah. Oke, boleh dimatikan. Boleh dimatikan kameranya Hamim, silakan. Cek. Oke. Apakah suara saya sudah agak putus-putus tapi terdengar. Kita coba dulu. Oke, ya sebelumnya terima kasih kepada untuk sudah memberikan materi pada sore hari ini. Nah, saya dulu juga sering baca Jawa Pos Radar Malang karena sekolah saya sering nempel mading berita gitu. Nah, saya sebenarnya penasaran terkait bagaimana sih dapur redaksi dari media Jawa Pos terkait kolom opini pembaca. Di sana kan mungkin banyak, saya kurang tahu sih sebenarnya, mungkin banyak yang mengirim dari perspektif masing-masing. Nah, tadi kan udah dijelaskan kalau semisal untuk pemberitaan, entah itu opini atau strike news atau mungkin deep news juga itu terkait perspektif framing apa yang bakal digunakan. Nah, dari dapur redaksi Jawa Pos sendiri bagaimana sebenarnya untuk memilah atau kayak tadi bahasanya mengkurasi dari tulisan yang masuk dari pengirim gitu. Mungkin itu Pak Roman Pujianto. Terima kasih. Baik, saya persilahkan. Mungkin sebelum kita ke pertanyaan kedua ini sudah ada Alifiyah Nurul Izzah yang akan bertanya, tapi mungkin Pak Roman saya persilahkan menjawab pertanyaan dari. Oh baik, saya tampung dulu. Yeah. Penanya kedua saya persilahkan Mbak Alifiyah. Ya Bu, terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alifiyah Nurliza. Saya dari kelas Media Masyarakat Sosiologi UB. Sebelumnya saya mohon maaf nih kalau semisal suaranya agak putus-putus. Tidak, mungkin karena kameranya mati jadi tidak putus-putus kok. Iya, jelas kok. Oh baik. Iya. Iya, terima kasih Bu. Iya, jadi saya izin bertanya kepada Pak Rohman ini berkaitan juga nih dengan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 ini yang tadi sempat dibahas gitu ya. Jadi kebebasan pers itu kan tadi diperlukan ya supaya bisa ada banyak framing peristiwa yang bisa dipilih oleh khalayak untuk dijadikan berita seperti itu. Nah, kalau melihat yang relate dengan kami mahasiswa nih ya, bisa dicerminkan juga nih salah satunya lewat pers mahasiswa. Nah, pertanyaannya sendiri adalah apakah pers mahasiswa itu sendiri sudah dilindungi oleh undang-undang tersebut gitu? Karena kenapa Bu? Enggak, mohon maaf belum. Saya mau bilang gitu tadi. Tadi soalnya udah dijelasin, tapi nggak apa-apa, diterusin aja pertanyaan. Tadi sudah dijelaskan Pak Rohman. Ya, soalnya ya, boleh. Betul. Sebab aktivitas persma ini kan juga tidak bisa lepas gitu ya dalam framing berita. Mengingat persma ini juga posisinya jadi wadah pembelajaran juga nanti di lapangan yang sebenarnya gitu. Nah, karena kalau melihat realita yang ada di Indonesia ini juga nih, saat ini tuh ada beberapa media persma yang diberedar oleh petingginya, baik itu dari kampus atau dari petinggi lain lah, intinya lebih tinggi dari kami gitu, mahasiswa. Karena framingnya itu memihak pihak-pihak yang ditindas atau yang marginal seperti itu Pak. Kasus yang terakhir itu saya tahu itu dari Persma IAIN Ambon. Nah itu tuh ada kasus pelecehan seksual yang terjadi di antara dosen dengan mahasiswa perempuannya
Dan itu tuh di-upload di website mereka, di website Persma Yayan Ambon itu. Tapi akhirnya ujung-ujungnya malah dibredel gitu. Jadi kayak seperti itu. Apakah kita nih sebagai mahasiswa yang punya pers mahasiswa itu dilindungi dari undang-undang tersebut seperti itu? Terima kasih Pak Rohman. Baik, saya persilakan Pak Rohman. Jadi tadi dari Hamim itu pertanyaannya adalah seputar masih terkait dengan framing ya tadi. Mohon maaf Hamim, kurang lebihnya intinya tadi apa ya? Mungkin supaya mudah. Ya, pemilihan opini ya. Oh baik, opini ya baik. Terima kasih untuk yang pertanyaan dari Alifia tadi. Alifia kalau sudah selesai bertanya saya minta dinyalakan ya kameranya untuk bukti absen. Jadi saya tadi melihat ada perspektif mengenai pers mahasiswa, kemudian yang pertama tadi adalah mengenai kerja struktur. Karena mereka berasal dari dua kelas yang berbeda, Pak. Jadi yang digital journalism ini karena memang saya kaitkan dengan tema topik kebebasan pers dan perkembangan pers dan mungkin pengalamannya mereka juga. Kemudian yang kelas pertama tadi, kelasnya Hamim itu memang lebih analitik. Baik, saya persilakan Pak Rohman, monggo untuk mungkin menanggapi kedua pertanyaan tersebut. Luar biasa bagus pertanyaannya, berat semua ini. Biasanya muridnya Ibu Astrida pinter-pinter semua ini. Ya, Mas Hamim Maulana, memang setiap hari ya kita opini itu kan salah satu bentuk cara orang memframe suatu peristiwa, bahwa dia mempunyai pendapat tertentu tentang peristiwa itu. Biasanya kalau lazimnya di dalam pemilihan, saya pernah menjadi redaktur opini juga, yang mengirim ke Jawa Post itu memang luar biasa banyak. Itu paling seminggu itu, sehari itu kan hanya satu yang dimuat. Sehari paling dua, kalau ada hari Senin itu ada analisis di halaman depan, jadi seminggu itu hanya 8, berarti kalau tapi ada juga tulisan-tulisan yang dikirim oleh orang di luar Jawa Post, misalnya dalam bentuk cerpen, dalam bentuk tulisan esai sastra dan sebagainya. Nah, bagaimana cara memilihnya? Tentu saja tadi terkait dengan visi dan misi Jawa Post tadi. Hal yang paling umum dari tulisan opini adalah pertama dia aktual. Dia berbicara tentang hal yang masih hangat. Itu berita itu seperti halnya makanan. Makanan itu bisa enak dinikmati kalau masih hangat, tidak terlalu lama dari apa yang dikomentar itu tidak masih diberitakan di Jawa Post. Kalau sudah lama itu namanya basi, dan kita makanan itu yang dingin itu jarang yang enak, kecuali ekstrim mungkin ya. Tapi berita itu selalu disebut hot news, jadi dia selalu harus hangat. Makanya kalau Anda selalu melihat di halaman opini Jawa Post itu yang dimuat selalu hal-hal yang aktual terkait komentar atau opini terkait peristiwa yang baru saja terjadi. Yang kedua, tentu saja ketokohan dia. Ketokohannya relevan nggak dengan ngomong itu? Misalnya sarjana kelautan misalnya berbicara tentang baru saja terjadi, misalnya terjadi potensi kelautan di Natuna yang sekarang dipersoalkan oleh Cina itu. Nah, itu relevan kan gitu kan ya. Tapi sarjana kelautan berbicara tentang minyak goreng misalnya, itu kan agak jauh misalnya. Kemudian misalnya sarjana sosiologi misalnya bicara tentang fenomena apa yang terjadi sekarang barusan, misalnya klideh misalnya kan, itu kan relevan misalnya kan. Sarjana akuntansi bicara tentang klideh, itu kan agak jauh misalnya kan begitu. Kemudian sarjana misalnya seorang dokter bicara tentang varian baru COVID, pasti dia relevan kan gitu kan, apalagi spesialisnya tentang misalnya yang berdekat-dekatan dengan penyakit menular misalnya kan gitu. Nah, itu contoh ketokohan. Tentu saja yang ketiga adalah kemudian yang lainnya adalah kemendesakan. Apakah itu hal yang mendesak untuk dimuat? Kemendesakan misalnya itu kalau tidak segera dimuat, misalnya kasus minyak goreng ini ditunggu sampai besok lusa itu sudah basi, ya dimuat hari ini.
Jadi begitu. Tapi ada kadang-kadang hal-hal itu yang sifatnya insidental tapi sifatnya istimewa. Misalnya ada seorang guru besar yang menulis meringkas pidato ilmiahnya yang akan disampaikan hari itu misalnya di FISIP UB misalnya. Itu biasanya diprioritaskan karena itu sangat aktual, sangat penting dan pasti sangat menarik karena itu pidato pengukuhan profesor dan apalagi ada hal yang baru yang disampaikan di situ misalnya kan gitu. Itu hal-hal yang di luar hal-hal yang aktual. Jadi intinya adalah halaman opini pun harus tetap menunjukkan visi dan misi Jawa Pos dan di situ diharapkan mutunya tinggi. Kan gitu kan. Tulisannya ada yang baru. Ada sesuatu yang tidak klise. Jadi musuh para penulis adalah klise. Dia mengulangi apa yang sudah diketahui umum. Jadi karena itulah menulis itu sebenarnya juga berpikir agar dia bisa menyodorkan sesuatu yang terobosan yang kreatif, yang inovatif begitu. Jadi kalau Anda ingin jadi penulis, kenapa kadang-kadang penulis yang ini itu kok terus dimuat? Anda baca coba, kekuatannya biasanya dia begitu kreatif mengambil sudut pandang, mengambil frame tadi. Tidak seperti halnya frame orang yang umum, yang klise tadi. Jadi kurang lebih seperti itu. Karena apa? Kalau tidak menarik, tidak bermutu, itu juga akan merugikan keseluruhan. Karena persepsi orang kepada Jawa Pos kayak begini aja dimuat begitu kan. Itu juga akan menurunkan mutu Jawa Pos sendiri. Dan sebenarnya halaman opini itu adalah halaman yang sangat mahal. Karena kalau seseorang memasang iklan dengan ukuran serupa itu mungkin harus membayar 50 juta ke Jawa Pos. Tetapi untuk penulis opini, itu malah diberi honor ketika tulisannya dimuat. Padahal dia mengiklankan dirinya di situ. Jadi banyak penulis yang tulisannya dimuat di koran, begitu dia akan menjadi dipantau oleh orang siapa yang membutuhkan keahliannya untuk diundang seminar, untuk diundang menjadi saksi ahli di pengadilan dan sebagainya. Jadi itu halaman opini itu halaman mahal karena itulah kami selektif betul untuk mengisi itu karena tidak banyak yang bisa dimuat di situ. Sehari satu, dulu itu 2 sampai 3 tapi sekarang hanya tinggal 1 seiring dengan nyempitnya halaman. Tapi kan sekarang untuk beropini itu kan tidak harus tergantung kepada media yang terorganisasi seperti Jawa Pos. Sekarang kita bisa nulis blog, nulis vlog, tapi memang beda rasanya. Jadi dimuat di Jawa Pos dengan dimuat di blog sendiri itu beda karena di situ ada seperti yang saya sampaikan dan di garis bawahi oleh Mas Amin tadi ada kuratorial, ada seleksi, ada pemilihan, ada yang menyisihkan yang lebih tidak layak, ada yang sehingga ketika Anda terpilih itu adalah yang terbaik gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau siapapun yang ingin menulis opini itu harus diperhatikan. Jangan sampai misalnya terlalu panjang. Redaktur itu anggap saja orang pemalas. Kalau dia terlalu panjang, dia juga malas memotongnya. Kalau kurang panjang, dia juga malas meminta untuk menambahinya. Karena terlalu banyak yang dikirim di situ. Karena itulah dibikin pas. Kalau minta 750 kata, ya dipaskan betul 750 kata, misalnya kan gitu. Jadi hal-hal semacam itu banyak kiat untuk bagaimana cara menaklukkan media massa. Karena saya selain di Jawa Pos, saya juga dulu sering menjadi kolumnis di Tempo, majalah Tempo. Jadi saya sudah menguji tulisan saya itu hanya dimuat di Jawa Pos karena saya pemimpinnya atau layak juga ditulis dimuat di media lain. Saya mengirimkan lebih dari 10 kali media di rubrik bahasa di Tempo ternyata diterima. Jadi memang ada seleksi semacam itu, Mas Hamim. Selanjutnya, ini menarik ini soal pers mahasiswa. Saya dulu juga berangkat dari pers mahasiswa. Saya bisa sedikit banyak menulis itu dari pers mahasiswa. Kalau di UB itu kantornya di paling ujung itu ya di pers mahasiswa sekarang ini yang sudah dibongkar di 1 lantai. Dulu juga sering bertegang dengan pimpinan kampus karena kita ini kan
pengen maunya itu kritis itu identik dengan sikap apa negatif kan. Kita akuilah dulu itu bagian dari pematangan sebenarnya kan. Waktu zaman saya juga lebih sulit kalau di Bredel itu karena bentuk media itu tidak banyak. Dulu kita misalnya membuat media cetak, kemudian ada beberapa kampus teman kita itu di Bredel kita melakukan solidaritas karena memang tidak ada media alternatif. Kalau sekarang saya kira pemberedelan media itu sudah tidak relevan karena kita bisa membuat media yang sama saat itu juga, misalnya via online. Apa yang diberedel dilarang terbit secara cetak tadi bisa diterbitkan secara online yang bisa dijangkau malah tanpa batas di seluruh dunia. Jadi pintar-pintarlah, saya pikir sekarang jangan meratapi pemberedelan itu karena alat berekspresi kita sekarang, instrumen berekspresi kita sekarang jauh lebih luas seiring dengan adanya dengan berbagai fasilitas yang disediakan di internet. Jadi kalau sampai ada pemberedelan itu, ya dianggap aja itu momentum, kita harus tetap memprotes itu karena itu bagian dari pembelajaran bahwa tidak boleh mengekang kebebasan berekspresi apalagi di kampus. Tetapi kita juga harus berbesar hati apabila menerima opini yang berbeda dari misalnya tadi ada dosen misalnya dituduh melakukan pelecehan seksual. Itu tuduhan yang sangat berat dan kita harus hati-hati. Kita tahu bahwa yang terjadi di kampus di Sumatera itu kan akhirnya dibebaskan dekannya setelah di pengadilan itu. Jadi harus diingat, harus hati-hati, apalagi tuduhan yang sangat berat tentang pelecehan seksual itu tidak main-main, itu akan menjadi stigma, trauma seumur hidup, apalagi itu bentuk digital, itu anak cucunya sampai 8 turunan masih bisa mengakses itu. Jadi kita harus berpikir itu sudah, ketika sekarang kebebasan itu begitu luas, piranti perangkat untuk menjalankan kebebasan itu begitu banyak, kita harus makin waspada bahwa kita ini sedang berprasangka, kita ini sedang beritikat buruk, kita ini sedang bertindak tidak baik atau tidak. Karena jurnalisme itu rohnya adalah kebenaran, sekalipun kebenaran elusif tadi. Artinya tetap harus berpegang pada fakta-fakta yang betul-betul relevan dengan apa yang kita ingin sampaikan. Tentang pelecehan seksual itu biasanya agak sulit dibuktikan. Kita juga ada kasus di UGM, kemudian ada kasus Sitok Srengenge itu agak sulit dibuktikan, dan itu kita harus hati-hati betul dalam memberitakan itu. Dan tadi saya pikir memang rektornya harus tetap diprotes ketika membungkam itu. Saya tidak tahu apakah bentuknya itu cetak atau online. Kalau online bagaimana cara memberedelnya ya? Saya agak tidak masuk akal. Bikin aja, dipindah aja ke jadi media online. Bikin aja streaming radio, bikin aja televisi online di situ kan lebih luas. Dulu kita di Bredel itu memang betul-betul tidak bisa terbit karena memang bentuknya cetak kan. Karena kalau katakanlah dulu media Orde Baru itu Tempo itu. Setelah dinyatakan di Bredel dia memang tidak bisa terbit karena waktu itu masih ada surat izin usaha penerbitan pers. Sekarang kan semuanya tidak pakai izin. Apa alasan beliau untuk membredel itu? Membredel itu sesuatu yang itu diterbitkan oleh rektor misalnya dengan SK rektor bahwa pers mahasiswa ini diterbitkan oleh dengan SK rektor nomor sekian. Kalau Anda yang menerbitkan sendiri mana bisa dibredel? Kan tidak bisa. Begitu. Jadi kita boleh meratapi pemberedelan itu, tapi kita harus dibalik ratapan itu harus lebih kreatif. Coba aja itu di copy paste, itu diunggah di blognya siapa kan akan tersebar kalau memang itu valid dan terpercaya. Kalau perlu kerjasama dengan media yang sifatnya pers untuk menyebarkan juga kalau memang Anda yakin itu benar kan gitu kan. Jadi begitu Alifia, semoga menjawab pertanyaan. Terima kasih.
Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Rohman tadi atas tanggapannya terhadap pertanyaan dari Hamim dan Alivia. Bagaimana dari Hamim dan Alivia? Apakah ada tanggapan? Oh iya, kalau dari Alivia baik. Terima kasih Pak Rohman. Hamim, apakah ada respon kembali tadi atas tanggapan dari Pak Rohman? Sepertinya sudah menjawab di chat ya. Ya. Terima kasih ya. Kalau tidak salah begitu sih, saya lihat dulu nih di chat sepertinya. Oh iya, sudah menjawab, baik. Ini sepertinya waktu kita sudah habis teman-teman gitu, jadi karena di jadwal hanya sampai jam 3 sore, nah barangkali teman-teman juga sudah banyak yang mau menyiapkan. Ini tadi saya mohon izin ya, karena tadi agak sedikit memaksa-maksa untuk on cam, jadi tadi teman-teman yang bertanya itu saya kasih kuota gitu ya. Nah, jadi ini adalah pancingan nanti kapan-kapan kalau ada kuliah tamu, tolong rajin-rajin, siapa tahu bonus kuota gitu ya. Nah, jadi apalagi pertanyaannya juga sangat terkait dengan materinya dan juga saya rasa sangat bermanfaat untuk perkuliahan nanti. Baik, mungkin dari kami saya cukupkan itu Pak. Mungkin saya kembalikan ke MC lagi. Inje sekali lagi terima kasih. Tadi hanya sempat 2, tapi saya yakin materi ini sangat bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf pada peserta yang lain ya, karena memang waktunya sudah habis. Jadi saya kembalikan kepada MC Mbak Anelia Marfa. Silakan Mbak. Baik Ibu, terima kasih karena sudah membimbing jalannya diskusi ya dengan menjadi moderator. Saya juga secara pribadi maupun mewakili rekan-rekan sekalian yang hadir pada kuliah tamu hari ini mengucapkan terima kasih kepada Pak Rohman Pak karena sudah memberikan ilmunya, sharing bersama kita di sini. Karena Bapak juga merupakan wartawan senior di Jawa Pos, Bapak sangat membantu sekali secara pengalaman saya rasa bagi teman-teman yang tergabung dalam Persma kampus maupun fakultas begitu Pak. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Rohman atas waktu dan kesempatannya. Mungkin sebelum saya benar-benar mengakhiri sesi kuliah tamu kita pada sore hari ini, saya izin untuk melakukan atau memimpin dokumentasi ya teman-teman. Jadi mungkin jangan off cam terlebih dahulu karena saya di sini melihat ada 6 slide. Mungkin kita bisa satu persatu dokumentasi gitu ya. Jadi yang UB maupun yang UMM akan tercetak gitu. Mungkin saya minta tolong bantuan rekan gitu ya. Ada Bayu di sini, aman nggak Bayu? Iya, karena Aman, saya lihat MC. di halaman 4 ini Fajar, kemudian Rani Nur Rakikah, Nadia ini nggak nyalakan kamera ya, tadi aja doang Kevin. Ini anak-anak sosiologi. Kamu kalau mau di absen itu harus nyalain kamera ya. Apunten Pak Roman, saya galak memang gitu ya. Jadi kita ini menghargai narasumber gitu ya. Itu salah satunya effort yang kita keluarkan itu adalah beliau sudah menjelaskan seperti itu, penjelasannya bagus. Anda harus nyalakan kamera ya. Kalau Anda mau stay di sini, kalau tidak tuh tadi ada beberapa yang saya remove gitu ya. Karena saya merasa ya kurang respect aja gitu. Kalau misalnya kita off cam, apalagi tidak ada alasan kuat ya. Saya tunggu sampai Anda nyalakan. Di sini Fajar masih belum nyala, berarti saya remove ya, gitu ya. Saya kasih kesempatan, saya hitung sampai 5 hitungan. Kalau belum menyalakan kamera, yang di halaman 4 nih terutama, dikira Mbak Astrid nggak ngecek sampai belakang ya, saya cek ya nih ya. Kok kurang pekerjaan ya Mbak Astrida? Ya nggak apa-apa sih, hari Minggu emang saya fokus di sini aja teman-teman gitu. Nah ini masih pada halaman 4 masih ya, ini Rani ini PA saya sendiri nih pada remove ya Ran. Sampai ketemu lagi. Oke, Lilis tadi juga sudah diminta untuk ini menyalakan kamera, tidak menyalakan. Mohon maaf saya remove ya. Dimas Aci, ayo ini aspeknya ngasih contoh, nyalakan dulu ya. Kemudian di sini ada Bayu Aubrey Sauda. Duduk dulu Aubrey ya. Nggak bisa dilihat kamunya. Oke. Yuda, Ray, oke, yang ini bukan dari sosiologi, oke. Nggak apa-apa, saya screenshot sendiri juga nggak apa-apa kok, teman-teman. Karena memang saya sambil marahin yang nggak nyalain kamera. Oke. 4. Saya tidak menganut aliran demokratis nih kayaknya, Pak. Masih era otoritarianisme saya. Gitu ya, oke. Screen. Oke, sampai halaman 5, tinggal 1 halaman lagi. Ya, oke. J.
Ini nggak ada yang nyala sama sekali halaman 6 ya. Jadi nanti saya cek kalau di absen berarti ada yang teman-teman dari sosiologi, maka mohon maaf yang belum nyala-nyala kameranya ini saya menganggap tidak hadir ya, walaupun Anda sudah mengisi absensi ya, karena tadi sudah diberitahu Anda harus on cam gitu ya, karena perkuliahan sosiologi kan harus on cam gitu. Terima kasih sebelumnya Pak Rohman. Mungkin saya kembalikan lagi ke Anelia, silakan Bella. Baik Bu Astrida, terima kasih karena tadi sudah bantu mengingatkan. Mungkin kita nggak apa-apa teman-teman ya, rekan-rekan sekalian, kita dokumentasi sekali lagi bersama Pak Rohman. Mungkin Pak Mondri, Pak Rohman, terus Bu Astrida mungkin mau berpose dulu, nanti saya hitung. Bayu aman ya Bay ya? Oke. Saya jangan disuruh pose, udah tua. Oke, baik, kalau gitu saya pandu ya Bapak-bapak dan Ibu sekalian dan teman-teman. 1, 2, 3. Oke, mungkin kita ke next slide dulu. 1, 2, 3. Lagi next slide. 1, 2, 3. Oh, di sini ada Pak Ali Maksum ternyata. J. Oke, next slide. 1, 2, 3. Next slide. 1, 2, 3. Lumayan banyak nih. Iya. Ada 6. Ya, ada 6. Ya, alhamdulillah Pak Rohman J. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman ini. Slide terakhir 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman semua. Sudah aman juga dari Bayu. Oke, jadi mungkin saya izin untuk menutup sesi kuliah tamu pada siang hingga sore ini. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Rohman, Pak Mondri, dan Bu Astrida yang sudah membimbing juga. Terima kasih rekan-rekan yang sudah hadir. Semoga ilmunya tadi bisa bermanfaat, bisa diterapkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Saya selaku pemandu acara atau MC pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Shanti 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 Om Namo Buddhaya Rahayu. Salam kebajikan. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih. semua teman-teman. Terima Assalamualaikum. kasih Bella. Matur nuwun Pak Rohman, matur nuwun Pak Terima Mondri, kasih Bu Pak Ali, Astrid, Pak Mondri, J, Pak Bu Ali, Dewi, matur nuwun. Mbak Anelia, makasih. Assalamualaikum anak-anak semua. Salam. Ye, terima kasih Pak. Sehat-sehat Pak. Ye, nanti dihubungi dari kami. Matur nuwun. Apa Mbak Asrida? Mas, The recording has